Pak Ketua DKI bukan berarti ketum ini mengedepankan Jakarta Barat akan tetap sinergitas agar lebih cepat. Mohon maaf atas segala apa yang telah disajikan oleh rencana yang kita laksanakan, tapi ternyata memang menurut Ibunda itu bukan waktu yang pas, jadi 23 gitu. Alhamdulillah. Dengan mengedepankan edukasi politik, dua, membangun dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami jajaran relawan GRPG hari ini, Rabu tanggal 23 Agustus 2023, dengan ini menyatakan sikap. Satu, kami tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, Undang Dasar 1945. Dua, membangun suasana politik yang damai dan beradab, dengan mengedepankan edukasi politik dan partisipasi pelaksanaan Pilpres agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Luber, langsung, umum, dan rahasia. Ketiga, akan senantiasa siap sedia berjuang dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto Jul Hadikusumo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 tahun 2024. Demikian pernyataan maklumat deklarasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Allah. Dibuat di Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, tertanda Ketua Umum Mayor Edi Sultani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GRPG jaya, kami semua Indonesia, kami semua sudah, oke, siap. GRPG lalu pemersatu bangsa, ini yang sulit, ya kan? Ini yang sulit bagi kita semua, bahwa beliau menghendaki kita bersatu, bersatu untuk kemenangan NKRI, untuk kejayaan NKRI, untuk kemajuan bangsa dan negara ini, untuk kesejahteraan kita semua, untuk kesejahteraan masa depan anak cucu kita semua. Beliau selalu berpesan di mana-mana, mari kita sama-sama di dalam Pilpres ini untuk tidak bersitegang, ya kan? Kita semua merangkul semua. Itu sudah beliau tunjukkan kepada siapapun, dari manapun, dari elemen apapun.
kita, apalagi kita relawan ini, ya kan? Relawan justru jangan yang paling galak, ya. Relawan justru harus yang paling dekat dengan masyarakat. Mungkin kalau maaf kalau dari partai itu agak sulit, ya kan? Tapi kalau relawan karena kesehariannya dengan masyarakat, jadi kita harus dekat dengan masyarakat. Sampaikan bahwa kita harus bangkit dari yang selama ini kita rasakan. Ya, dengan apa? Ya, dengan kita sama-sama mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Sangat dibutuhkan setiap hari tumbuh berkembang, bergerak, berjuang, mengawal, memastikan kemenangan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Insya Allah Bapak Presiden tidak hanya akan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia, tapi beliau adalah tokoh yang memang dapat diterima oleh semua kelompok, semua komunitas, semua organ, semua profesi, semua etnis, semua agama, semua budaya. Pak Prabowo juga tokoh yang mampu mengakomodir semua kepentingan yang berbeda. Pak Prabowo juga tokoh yang luar biasa yang mampu mempersatukan kita semua, seluruh elemen komponen bangsa di seluruh Indonesia. Dan beliau juga tokoh yang mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada dari seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia. Insya Allah Indonesia di bawah kepemimpinan beliau tidak hanya maju, sukses, rakyatnya sejahtera, menjadi bangsa yang besar, yang disegani di dunia, yang akan membawa perubahan baik, tidak hanya bagi seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga bagi seluruh masyarakat dunia. Beliau tokoh besar, akan menjadi tokoh internasional yang sukses, menjadikan Indonesia negara yang maju dan besar. Mari terus kita bergerak, kita gunakan gadget ini setiap hari, ya, dengan membuat konten, share, kemudian like dan sebagainya. Penting bagi kita, ya, dimanapun anak, istri, tetangga, sahabat siapapun diajak untuk menggunakan gadgetnya, handphonenya, untuk memberikan berbagai informasi yang positif. Bisa diambil di website DPP, website Prabowo, seluruh di media-media, di akun-akun yang ada, dan juga website akun-akun relawan dan semuanya. Mari kita share, kita bagikan berbagai informasi yang positif, dan juga kita harus menjadi bagian untuk mampu mengklarifikasi berbagai berita-berita hoax. Itu tugas kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Kita jangan menjadi bagian yang membuli, apalagi memfitnah, menjelek-jelekan. Tapi sebaliknya, kita harus mampu mengklarifikasi, memberikan berbagai informasi yang baik, yang menyejukkan, yang dapat mempersatukan semua. Ke depan, seperti sampaikan Pak Jokowi, semakin panas, tapi mari kita menjadi bagian yang dapat menyejukkan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak kita semua, terlebih teman-teman yang ada di wilayah Jakarta sebagai ibu kota ini, penting bagi kita di Jakarta ini untuk dapat menjaga. Mari kita gerakkan semua kita ini, struktur kita sempurnakan sampai ke tingkat bawah aja, seluruh elemen masyarakat bergerak memajukan bangsa ini dengan cara terus kita sosialisasikan dan kampanyekan Bapak Prabowo. Beliau orang yang luar biasa, bibit bobot bebeknya yang sangat baik. Insya Allah akan jadi pemimpin yang baik, yang luar biasa. Prabowo, Prabowo, Prabowo. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ketua Umum GRPG 08 Bapak Mayor Purnawirawan Edi Sutardi,
Selamat datang di Rumah Besar Relawan Prabowo 08. Yang saya hormati juga sekretaris ya dari GRPG Bapak Sriono. Ada bendahara dari GRPG 08 Bapak Widodo. Lalu Ketua Panitia Pak Sahrudin. Tadi saya lihat ada Ketua GRPG MPC Jakarta Barat Bapak Ucok. Ucok ini bukan Ucok ya. Kalau Ucok orang Medan. Saya baca tadi di papan nama Ucok, ternyata orang Betawi. Ya. Jadi bukan Ucok ya. Yang saya hormati juga di sini tadi saya lihat ada dua caleg, ada Ibu Anis Yekti dan juga ada Pak Bambang, dan ada Ibu yang baru datang, Ibu yang cantik ini, Mpok di Jakarta, Ibu Adi. Terima kasih, kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 mengucapkan selamat datang di rumah kita bersama, Rumah Besar Relawan Prabowo 08 yang disediakan oleh Pak Prabowo untuk kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden di 2024. Amin. Saya juga mengucapkan kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 juga mengucapkan selamat kepada GRPG 08 yang hari ini sudah mendeklarasikan diri untuk mendukung pemenangan Pak Prabowo menjadi presiden 2024. Amin. Di dalam acara-acara yang kami lakukan di sini, deklarasi para relawan, kami selalu menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum, Pak Mayor Purnawirawan Pak Edi Sutardi dan juga Pak Aditya Patria tadi, bahwa Pak Prabowo menyampaikan pesan kepada kita agar dalam menghadapi Pilpres 2024 kita menghadapinya melakukan kampanye dengan cara-cara yang sejuk, cara-cara yang damai, menebar senyum sebanyak mungkin kepada seluruh rakyat Indonesia. Pilpres 2024 ini bukan perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina itu saling membasmi, saling membantai satu negara dengan negara yang lain. Pilpres 2024 ini adalah kontestasi persaudaraan. Jadi satu kontestasi antara sesama anak bangsa. Kita tidak boleh, Pak Prabowo sudah menyampaikan pesan berulang kali di berbagai macam media bahwa di pihak sana, calon presiden yang ada di pihak sana, ada dua bakal calon presiden partai politik di luar sana, itu adalah saudara-saudara kita sebagai anak bangsa. Oleh karena itu kita jangan menempatkan mereka sebagai musuh yang harus dibasmi, musuh yang harus dihabisi. Kita harus merangkul mereka, mengajak mereka, menempatkan Pak Prabowo sebagai pemimpin orang tua kita yang mempersatukan seluruh anak bangsa Indonesia. Pak Prabowo ini kalau kita perhatikan, empok-empok, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, adalah sosok pemimpin nasional yang tidak punya masalah dengan siapapun ini kayak gini. Pak Prabowo punya hubungan yang sangat baik dengan Ibu Megawati sampai hari ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat di acara 17-an di Hari Kemerdekaan di Istana Negara kemarin, Pak Prabowo itu dengan Ibu Mega itu punya hubungan yang sangat baik. Foto-foto bersama, senyuman yang begitu sumringah yang ditebar oleh Bu Mega kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo juga punya hubungan yang sangat baik dengan Pak SBY. Pak Prabowo juga punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Surya Paloh. Pak Prabowo juga punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Airlangga yang sekarang ini sudah bergabung bersama koalisi untuk memenangkan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga punya hubungan sangat baik dengan Gus Imin, Ketua Umum PKB. Pak Prabowo juga punya hubungan sangat baik dengan Ormas Muhammadiyah maupun NU. Jadi Pak Prabowo ini insya Allah jika beliau nanti terpilih menjadi presiden, beliau akan mempersatukan kembali bangsa Indonesia. Beliau akan merekatkan kembali bangsa kita yang sebelumnya retak. Jadi kita harapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, empok-empok, jadikanlah Pak Prabowo sebagai contoh. Pak Prabowo seperti dibilang Pak Edi tadi merangkul
Tentunya para politisi, para aktivis yang menentang beliau, dia kunjungi kantornya, beliau terima mereka, beliau rangkul mereka semua yang dulunya berhadapan dengan beliau. Ini adalah contoh yang harus kita tiru, harus kita teladani. Sepulang dari sini, empok-empok, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ajak tetangga kita, sapa saudara kita, misanan kita sapa, ajak mereka untuk bersama-sama memenangkan dan memilih Pak Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Kami dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 selalu menyampaikan setiap acara deklarasi seperti ini bahwa tahap kita sekarang Pak Edi itu masih tahap konsolidasi dan perluasan jaringan. Jadi kami serukan, kami himbau, kami sampaikan kepada seluruh komunitas relawan di tahap sekarang ini, mari kita luaskan jaringan kita sampai ke pelosok-pelosok, di gang-gang, bangun simpul-simpul organisasi relawan kita sampai di desa-desa, kampung-kampung. Dengan organisasi, dengan simpul, dengan komunitas yang di tengah kampung itu, kita bisa menyapa langsung masyarakat kita, menyapa langsung rakyat kita. Mereka yang tadinya nggak suka sama Pak Prabowo, jadi suka karena kita sapa. Mereka yang tadinya tidak senang sama Pak Prabowo, menjadi senang karena kita ajak dengan senyum dan damai. Oleh karena itu, sepulang dari sini bukan tidur, ya minimal sudah mulai ke tetangga, main ke kami, ajak bicara bapak-bapak dan ibu-ibu yang pos malam, misalnya bapak-bapak tuh pos malam, ajak mereka ngobrol agar supaya membantu menangkap Pak Prabowo di 2024. Saya kira dari kami, dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08, ini kaos saya lihat ini adalah karyanya teman-teman generasi Z dan milenial. Pemilih terbesar di 2024 nanti adalah anak-anak dan ponakan-ponakan kita. Mereka yang umur 18 tahun sampai 40 tahun. Itu ada sekitar 110 sampai 110 juta sampai 120 juta pemilih dari 220 juta. Mereka ini adalah pemilih terbesar. Nah, kita harapkan Pak Prabowo ini adalah ayah atau budinya seluruh kaum milenial dan Gen Z. Kita harapkan Pak Prabowo ini bisa menjadi daddy atau ayah atau orang tua atau bapaknya seluruh generasi Z dan milenial. Maka kita mulai mengkampanyekan Daddy Bowo kepada generasi anak kita, ponakan-ponakan kita, untuk bisa membantu Pak Prabowo di dalam kemenangan Pilpres 2024. Dari kami di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, kami ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Rumah Besar Relawan Pemenangan Prabowo 08. Prabowo!